Bab ke-281. Kan sudah aku bilang, pernikahan itu settingan atas keinginan kamu sendiri. Namanya pernikahan settingan gak mungkin aku tidur sama dia. Lagi pula, Melati sudah menikah dengan Darren. Yang duduk di samping dia itu suaminya. Jelas Alfian panjang lebar. Aileen melirik ke arah meja di mana Melati dan seorang pria duduk bersama dalam posisi yang terbilang cukup mesra. Bahkan pria yang duduk di sisi wanita itu sedang menyuapi potongan buah. Ya udah, kali ini aku percaya. Alfian mengulas senyum, tetapi dalam hati menggerutu. Ya ampun, ini ingatan kayak kreditan. Ingatnya dicicil-cicil. Mana yang diingat duluan selalu bagian gak enaknya. Duduk lagi, yuk. Ajaknya kemudian. Aileen menuruti keinginan suaminya. Mereka lalu bergabung di meja panjang itu, mengobrol sambil menikmati makan malam yang hangat. Aileen memandangi satu persatu orang yang ada di sana. Mulai dari Joe, Bara, Galih dan juga para istri mereka. Kemudian mencoba menggali ingatan yang tertinggal. Yang paling menarik perhatiannya adalah Riana yang sekarang menjadi istri Galih. Sedikit tanda tanya terbesit tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, sampai kakak tirinya yang dulu galak itu menjadi sangat sayang padanya. Restoran ini punyanya Joe. Dulu kita sering kumpul dan makan di sini. Ucap Alfian. Kamu paling suka martabak manis 8 rasa. Ini menu andalan di sini. Ada martabak 2 telur dengan topping keju mozzarella juga. Ini kesukaan anak-anak. Ucap Alfian, mengalihkan perhatian Aileen. Sekilas perhatian Aileen tertuju pada meja di sebelah mereka, di mana anak-anak duduk bersama dengan tawa cerianya. Entah sedang membicarakan apa. Bian selalu menjadi yang paling banyak bicara di antara anak-anak lain, berbeda dengan kembarannya Bray, yang jauh lebih pendiam dan terkesan dingin. Itu kan Kak Kevin! Seru Aileen secara spontan, saat melihat seorang pria masuk ke restoran seorang diri. Matanya meneliti pria tersebut dari ujung kaki ke ujung kepala demi memastikan tidak salah mengenali orang. Ya, ia bisa mengingat pria itu meskipun tidak seluruhnya. Dilihat dari potongan wajah, ia tak banyak berubah. Hanya saja sekarang penampilannya tampak lebih berkelas. Siapa Kevin? Kamu kenal orang itu? Tanya Alfian. Galih, Riana dan lainnya langsung menoleh ke arah Aileen. Kenal. Namanya Kevin. Dia pacarnya Kak Riana dan selalu ke rumah kalau mau jemput. Jawab Aileen. Detik itu juga kelopak mata Galih memicing. Ia menatap Riana penuh selidik, membuat wanita itu diam 1000 bahasa dengan kepala menunduk. Kini ia tak lagi memiliki keberanian untuk menatap suaminya. Jadi, si Dokter Kevin itu mantan pacar kamu? Galih bergumam pelan, yang mampu tertangkap baik oleh pendengaran Riana. Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud menyembunyikan ini. Tapi kupikir kalau... Ucapannya terputus di udara. Sama seperti Riana, wajah Iren pun tampak sedikit merah. Sebab dirinya lah yang mengajak serta Riana memeriksakan kandungan ke dokter tersebut. Maafkan aku, tolong jangan salah paham. Aku benar-benar tidak tahu kalau Dokter Kevin itu mantan pacar Riana. Iren langsung berbisik ke telinga suaminya, khawatir kalau hal ini akan jadi masalah untuk mereka. Kalau aku tahu, mana mungkin aku berani ajak Riana periksa di sana? Tidak apa-apa, sayang. Santai saja. Joe tersenyum sambil mengusap punggung istrinya. Makan malam berlanjut. Semuanya tampak biasa-biasa saja seolah tak ada masalah berarti. Namun, tidak bagi Riana, karena sepanjang jalan pulang ke rumah sikap Galih terasa sangat berbeda. Bahkan saat telah berada di kamar mereka, suaminya itu masih menunjukkan sikap yang sama. Ketika suaminya baru keluar dari kamar mandi, Riana langsung mendekat. Maafin aku, Mas. Aku nggak bermaksud menyembunyikan apapun dari kamu. Ucap wanita itu. Terus, yang tadi apa? Balas Galih.
Nadanya masih terdengar lembut di telinga, namun tetap saja terasa menakutkan bagi Riana. Galih memilih duduk di tepi pembaringan. Riana mengikuti dan duduk di sebelahnya. Jadi perempuan yang dimaksud Kevin itu, apa kamu? Yang dulu memandang dia tidak layak dari segi materi? Riana mengangguk pelan. Maaf, kesalahan masa laluku benar-benar tidak terhitung. Kamu mungkin akan marah kalau tahu semuanya. Riana menarik napas dalam-dalam. Tapi, aku pernah dengar kalau aib masa lalu kita harus ditutupi dan hukumnya tidak boleh diceritakan kepada siapapun, walaupun itu kepada pasangan kita. Makanya aku memutuskan untuk menutupnya saja. Maaf kalau itu salah. Melihat raut wajah Riana yang penuh khawatir membuat Galih terkekeh. Ia mengusap rambut panjang wanita itu dan menciumi keningnya. Kamu nggak salah, sayang. Aku paham posisi kamu. Maaf, kalau sikapku tadi membuat kamu khawatir. Aku hanya sedikit terkejut karena saat kita ketemu Kevin kamu nggak bilang apa-apa. Kamu nggak marah? Kenapa harus marah? Aku juga punya mantan. Apa harus aku ceritakan semuanya ke kamu? Enggak, karena aku akan cemburu dan sakit hati. Galih terkekeh. Karena itulah, aib masa lalu memang harus ditutupi. Aku sudah menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Soal masa lalu, biarkan saja. Toh, sekarang kamu sudah menjadi milikku. Makasih, Mas. Ucap Riana sambil memenamkan diri ke pelukan sang suami. Sama-sama, sayang. Jangan marah sama Aileen, ya? Dia pasti nggak sengaja tadi. Kamu tahu kan, dia masih dalam proses untuk mengingat semuanya. Ucap Riana. Aku tahu. Makanya Alfian pusing soalnya yang dia ingat duluan justru bagian yang nggak enak. Keduanya tertawa mengingat betapa repotnya Alfian beberapa waktu belakangan ini. 3 bulan berlalu tanpa terasa. Setelah menjalani terapi untuk merangsang kembali kenangan masa lalu yang menghilang, Aileen menunjukkan cukup banyak kemajuan. Meskipun kadang jiwa muda mendominasi. Kini, ia dan keluarga kecilnya sedang berlibur ke sebuah tempat yang dulunya sering mereka kunjungi di akhir pekan. Kenapa, sayang? Bim-bim kok rewel? Aileen yang sedang duduk di taman sambil memainkan ponselnya itu mengalihkan perhatian sejenak. Sepertinya si kecil Bim-bim mulai tidak betah berbaring di kereta bayi. Ya udah, sini mama gendong. Ucapnya sambil mendudukan Bim-bim di pangkuannya. Masih saja rewel, sehingga memilih mendudukan Bim-bim di bahunya. Biasanya bayi kecil itu anak senang. Bentar, ya, sayang. Mama lagi ngobrol penting sama Bunda Riana. Sambil memainkan meletakkan ponsel ke telinga dan melanjutkan pembicaraan dengan Riana. Iya, Kak. Pokoknya jangan bangun. Baring aja terus, kalau perlu pipisnya juga di tempat tidur aja. Iya, aku malam ini pulang sama Mas Alfian. Panggilan terputus. Aileen jadi cukup panik setelah menerima kabar tentang Riana yang mengalami pendarahan ringan. Bim-bim kemana? Gumamnya beberapa menit kemudian. Panik mencari bayi kecilnya. Bim-bim! Teriaknya panik. Kenapa, sayang? Suara Alfian tiba-tiba muncul di belakang. Bim-bim hilang, Mas. Tadi ada di sini main sama aku. Aku cuma teleponan sama Kak Riana dan dia tiba-tiba hilang. Alfian hampir meledakkan tawa melihat wajah panik Aileen. Jadi yang dibawa kamu apa? Sontak tangan Aileen menjalar ke atas dan meraba sosok kecil yang duduk di bahunya. Ia seketika bernapas lega. Ya ampun! Di sini rupanya. Ada-ada aja kamu. Aku nggak konsen dengar kabar Kak Riana. Ya, aku barusan dengar kabar dari Galih. Ngomong-ngomong Bian sama Bray mana? Loh, aku pikir main sama kamu. Ucap Aileen. Enggak, orang dari tadi aku sama Boy beli es krim. Alfian mengedarkan pandangan ke segala arah.
Di taman luas itu sama sekali tidak terlihat sepasang anak kembarnya.